Pada bagian ini, saya akan menyebutkan beberapa rukun iman, di mana rukun iman ini ada 6. Yang pertama itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua beriman kepada malaikat, yang ketiga beriman kepada Al-Quran atau kitab suci, yang keempat beriman kepada Rasul, yang kelima beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan yang terakhir atau keenam beriman kepada qada dan qadar. Baiklah, pada bagian ini saya akan menjelaskan atau menyebutkan rukun Islam, di mana rukun Islam ini ada 5. Yang pertama itu adalah mengucap 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan 5 waktu sholat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima atau yang terakhir menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Baiklah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang rukun ihsan, di mana rukun ihsan ini ada 3. Yang pertama itu adalah takwa. Takwa itu berarti melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua itu adalah tawakal. Tawakal itu berarti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bergantung kepada makhluk atau benda lain, setelah kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga itu ada yang namanya ikhlas. Ikhlas itu adalah kita melakukan sesuatu itu semata-mata hanya untuk keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang sifat wajib bagi Allah, yaitu ada 20, di mana adalah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmun, hayat, syama', basyar, kolam, qadiran, muridan, aliman, hayan, syami'an, basyiran, mutakaliman. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana itu ada 20. Yang pertama, Adam, Wudud, Fana, Mumasalatul lil hawadisi, Qiyamuhu bi ghairi, Ta'adun, Ajzun, Karoha, Jahlun, Mautun, Samamun, Umyun, Bumun, Kaunuhu ajizan, kaunuhu kariha, kaunuhu jahilun, kaunuhu mayitan, kaunuhu asomma, kaunuhu a'ma, kaunuhu abkoma. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang sifat wajib Rasul. Yang pertama itu adalah sidik, yang artinya benar dan jujur. Yang kedua itu adalah amanah, dapat dipercaya. Yang ketiga itu adalah tabligh, menyampaikan wahyu yang telah diturunkan Allah untuk para umatnya. Yang keempat itu adalah fatonah, yang artinya cerdas. Selanjutnya itu adalah tentang sifat mustahil bagi seorang rasul. Yang pertama itu adalah kizib, artinya bohong, khianat, artinya tidak dapat dipercaya, kitman, menyembunyikan wahyu, dan yang terakhir atau keempat adalah baladoh, artinya bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Huda. Saya dengan NIM A1C221004 yang berasal dari kelas R001 akan mempraktikkan sholat jenazah, di mana pada awalnya saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat sholat jenazah. Yang pertama itu, sholat jenazah sama halnya dengan sholat yang lain, yaitu harus menutup aurat, suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian dan tempatnya, serta menghadap kiblat. Yang kedua itu, mayat sudah dimandikan dan dikafani.
Dan yang terakhir, letak mayat sebelah kiblat orang yang akan menyolati, kecuali kalau sholatnya itu dilakukan di atas kubur atau sholat gaib. Adapun perbedaan lafaz doa untuk jenazah laki-laki dan jenazah perempuan, di mana untuk jenazah laki-laki domirnya itu menggunakan hu dan jenazah perempuan domirnya ha. Usolli alla hadzihil mayyitati arba'a takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma firlaha warhamha wa afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita harus mengerti bentuk akidah itu seperti apa. Akidah adalah persoalan penting dalam ajaran Islam, sebab hal tersebut menentukan baik buruknya perilaku seorang muslim. Penanaman akidah seorang muslim harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Secara bahasa, akidah berarti keyakinan atau kepercayaan. Sedangkan secara istilah, akidah adalah sesuatu yang menjadi keyakinan dalam diri seseorang dan digunakan sebagai pedoman atau tuntunan hidup. Sehingga, akidah dapat mendasari setiap sikap, tingkah laku, dan segala hal yang dikerjakan oleh seorang muslim. Sesudah musyawarah besar umat Islam yang dipimpin oleh Imam Abi Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, dari musyawarah tersebut menghasilkan beberapa keputusan, yaitu yang pertama adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang bisa dipertanggungjawabkan kebenaran perilaku agamanya kepada Al-Quran dan Hadis. Dan yang kedua adalah segala hukum yang dipandang harus berdasarkan kepada Al-Quran dan Hadis. Adapun 4 hukum akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah akidah tauhid, yakni salah satu akidah yang berpangkal pada tafwid dan takwil yang muktabar. Yang kedua itu adalah akidah fikih, didasarkan pada 8 mazhabul arba'ah, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Abu Ishaq bin Rahawi, dan terakhir yaitu Auzi. Poin ketiga itu adalah akidah negara, yaitu keputusan ijma umat yang menitikberatkan kepada kemaslahatan. Yang keempat itu adalah akidah tasawuf. Tasawuf atau tarikot, apapun yang bersumber kepada Al-Quran dan Hadis sahabat Nabi yang dipandang benar.
Agama Islam telah memberi pilihan dan panduan kepada manusia tentang jalan hidup yang akan dilaluinya. Dengan ilmu pengetahuan, manusia akan lebih bijaksana untuk menentukan pilihan-pilihan hidupnya sendiri. Dan juga, ilmu pengetahuan dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberi kemudahan dalam mengenal Tuhan. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berakal. Kesimpulan yang saya dapatkan sesuai dengan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ilmu tanpa iman adalah bencana dan iman tanpa ilmu adalah gelap.